wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para ustaz, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah bila kita bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir sama-sama kita tolabul ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang mampu menuntun dalam kehidupan kita semuanya menuju keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kepada para pendahulu kita yang telah mendahului kita semuanya, para pengasuh, para pemimpin kita, Haji Ahmad Sujoto, Haji Abdul Rahman, Haji Umar, Ustaz Abdul Hamid, dan juga di antara keluarga kita dan jamaah kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan menempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang kedua, kita doakan kepada saudara-saudara kita, para ustadz yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan. Ustaz Haji Imin, Ibu Hamidah, Bapak Haji Harsono, dan istrinya Pak Fauzin. Mudah-mudahan siapa saja yang sakit, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Pada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji tematik saja. Kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman tidak lepas dari dua tugas, dua fungsi yang harus kita laksanakan bersama. Antara dua tugas itu tidak boleh dipisahkan antara satu dengan lain. Dua sisi yang harus bersama-sama kita laksanakan. Yang pertama sebagai hamba Allah, yang kedua adalah sebagai khalifatullah. Dua tugas ini bersama-sama harus kita laksanakan. Tidak boleh kemudian terjadi ketimpangan di dalam hidup kita semua. Maka manakala dua tugas ini timpang, tidak ada keseimbangan, maka kita telah gagal untuk menjadi hamba Allah dan menjadi khalifatullah. Di antara tugas kita di dalam rumah, di dalam keluarga itu adalah bagaimana menjadikan rumah-rumah kita semuanya itu seperti masjid. Artinya adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, membiasakan di dalam rumah itu di antara anggota keluarga untuk senantiasa membaca Al-Quran. Rumah-rumah kita isi dengan banyak zikir, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan rumah-rumah yang diisi dengan hanya penuh kegembiraan dengan dangdutan atau tidak. Jadikan rumah kita itu sebagaimana masjid. Sebab rumah itu ada 4 tipe. Sing dimaksud tipe niku boten tipe 21, tipe 36, tipe 45. Tapi tipe rumah yang pertama sudah saya sebutkan tadi adalah rumah seperti hanya masjid.
Desi banyak berzikir kepada Allah, anggota keluarganya membaca Al-Quran, sehingga ini menjadi kebiasaan dalam rumah. Tidak usah kemudian menyuruh anak kita untuk membaca Al-Quran, tapi mereka secara otomatis karena menjadi sebuah kebiasaan antara bapak dan ibunya sudah memberikan contoh, sehingga anak-anak itu terbiasa untuk membaca Al-Quran, itu habis sholat maghrib ataupun habis sholat isya ataupun habis sholat subuh dan sholat duha. Ini harus kita menjadi sebuah kebiasaan di dalam rumah kita semua. Tipe yang kedua adalah rumah sebagaimana rumah sakit. Rumah sakit itu biasanya mesti buat pengelola. Pengelola itu nopo ciri di antara. Nopo. Wah, ini wong loro iku isine sambat tok ae. Sing pojokan kono ngelungguh. Ngini aduh macam-macam sambat. Omah iku isine sambat tok ae. Sing lanang sambat kono bojone. Sing wedok ngoten sambat kono sing lanang. Bapak ibu nih sambat krono anak ini ngoten sambat krono bapak gak tahu boleh sambat kok isi, sehingga rumah ini adalah rumah penuh dengan masalah, bukan rumah kedamaian yang mendatangkan baiti jannati, tapi rumah penuh dengan sambat, penuh dengan keluhan, karena tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam rumah itu. Maka jadikanlah rumah kita ini adalah rumah yang menyejukkan, yang menyenangkan, yang membawa kedamaian dan kenyamanan di antara anggota keluarga itu. Omah anak itu gak gelem sobo omah, ini patut dipertanyakan kenapa kemudian gak sobo omah, gak seneng nang omah, gak seneng. Sak jam itu rasanya suwe, gak tahu tuh omah, layapan. Mungkin karena bapak dan ibunya ini tidak ada kedamaian di antara keduanya, sehingga anak-anak ini tidak kemudian betah berada di rumah. Oh, ini rumah sakit. Yang ketiga adalah rumah sebagaimana kuburan, sepi mampring, gak krungu maca Quran, gak krungu swara zikir dan hal yang baik di dalam rumah itu. Balene seperti itu, peteng terus gak tahu urung langkune. Suwun kok dino masuk. Sing nomor 4. Kok dino apa kira-kira sing nomor 4? Kok dene pasar. Ciri ini pasar iki napa pasar itu? Rame. Kotor. Siji kali ngomong iki pasar tradisional. Pasar ini rame, ini bakal itu gini. Kuburan itu sepi, pasar itu rame terus. Rumahnya gak rapi. Jadi menempatkan sesuatu di dalam rumah ini menunjukkan daripada jiwa seseorang ini wong itu ruwet ya. Biasa rumah jadi kantuk nopo ruwet. Maka keruwetan di dalam rumah ini juga memancing ya. Jiwa seseorang ini juga ruwet karena rumahnya juga ruwet. Sampah kios hari ngombe kopi atau cang rumah kotoran balik. Ya. Hal ini nggak tahu disopo, nggak tahu seben, karena nggak tahu lengkap.
Di dalam rumah, dalam kamar juga demikian, kelimburan, korban sebarang kali ngomong campur dari situ ruwet. Kalau suasana rumah ini ruwet, ini akan pengaruh kepada jiwa yang ada di dalam rumah itu. Gue kira kok bendino rame ya antara anak ibu ini, bujuni rame ya. Inilah tipe rumah yang kita idamkan adalah sebenarnya masjid yang penuh di antara keluarga itu penuh kedekatan dengan Allah SWT. Allah SWT sudah memberikan kelebihan di antara kita, antara satu dengan lain itu. Maka orang tua itu juga harus mengerti, paham terhadap kelebihan dan juga kekurangan di antara anak-anak kita, sehingga kita mampu mengelola dengan baik segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Karena Allah SWT telah memuliakan kita semuanya sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 70. Surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam. Allah ini sudah memuliakan kepada Bani Adam, anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Umat ingsun sing akeh ing dalem daratan lan uga ing segara. Wa razaqnahum minat thayyibat. Lan bareng rezeki ingsun sing akeh minat thayyibati saking kang apik-apik. Fadolnahum ala kasirin memang kolakna takdir. Kelebihan masing-masing di antara kita semuanya itu diberikan oleh Allah SWT. Baik kelebihan secara umum bahwa manusia ini diberikan kelebihan oleh Allah di antara makhluk-makhluk yang lain. Di samping itu antara pribadi kita semuanya satu dengan lain ini juga diberikan kelebihan yang berbeda-beda. Ujian pun ini juga diberikan oleh Allah SWT berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada di antara saudara kita yang kelebihannya sodako. Kalau diajak sodako ini gampang banget. Tapi ketika diajak ngaji diuji oleh Allah SWT, angel orang berangkat ngaji. Ada yang ibadahnya betul sekali, tapi gak tahan ketika melihat yang di depannya itu orang abang-abang, ya, gak tahan. Jadi gak tahan melihat godaan yang ada di jalan, gak tahan. Itulah kelebihannya masing-masing. Tahajudnya luar biasa, tapi medite yang nemen medite. Asing nemen wis kan rajin tahajud, sholatnya yang nemen, arang kadang medit bisa. Nah ini kalau apa? Maka di antara kita ini dilebihkan oleh Allah SWT antara satu dengan lain. Diberikan ujian oleh Allah SWT juga tidak sama. Maka ketika kita diuji oleh Allah SWT dengan sabar, dengan sakit itu, kemudian Allah SWT bisa memasukkan kita semuanya ke dalam surganya jika diberikan oleh Allah penyakit kemudian sama. Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah yang mengatakan sakitnya sakit ayam. Doakan Rasulullah saya ini sembuh. Kalau soal sembuh gampang, saya bisa mendoakan. Tapi maukah kamu bersabar yang menyebabkan kamu masuk ke dalam surga? Ya Rasulullah, doakan kami menjadi orang yang sabar sehingga masuk surga. Ketika orang itu kemudian mau meninggalkan Rasulullah, tapi Rasulullah, saya ini sakit ayam ini kadang-kadang aurat kami tersingkap. Doakan kami ya Rasulullah agar aurat kami ini tidak tersingkap.
Ini penyebab kemudian sakitnya itu menjadi masuk surga karena sabar. Amalnya ini adalah sedekah, maka sedekah itu bisa menolak bala, menolak ujian dari Allah SWT. Karena sedekah itu juga menghapuskan dosa-dosa kita. Ada orang yang gemar sedekah, gampang nyanyo, kang masjid kang wopo nyanyo. Dia tidak diuji oleh Allah SWT sakit, karena Allah sayang kepada dia. Dengan sedekahnya itu menggugurkan dosa-dosa. Ketika Allah SWT memberikan orang itu sakit, itu bukan berarti Allah benci kepada dia, tapi Allah tidak menggugurkan dosa-dosa yang telah dia kerjakan karena kesabaran ketika ditimpa oleh Allah SWT penyakit. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit ini diberikan kesabaran oleh Allah dan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan sakitnya itu mendatangkan rahmat, mendatangkan keberkahan dari Allah SWT. Kalau dia sabar dengan penyakitnya, insya Allah penyakitnya ini akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan rahmat dari Allah SWT, karena Allah tidak menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Bukan berarti kita memohon kepada Allah supaya sakit. Kalau orang pengen loro itu buatan. Tapi ketika diuji oleh Allah SWT sakit, insya Allah dengan sabar itu Allah SWT tidak menghapuskan dosa-dosa. Sing sehat yang bukan berarti sehat itu kemudian terus Allah memberikan kebaikan. Kadang-kadang orang sehat itu juga tidak sabar ya. Kepinginnya maksiat ya. Tadi kepinginnya bukan kepingin yang baik, tapi kepinginnya adalah kepingin maksiat. Ini diuji oleh Allah SWT dengan sehatnya itu dia tidak sadar ya. Tidak mau kemudian mendongak ke atas memohon kepada Allah SWT, tapi terus dia kerjakan dari kemaksiatan itu dan dosa-dosa itu yang pada akhirnya menjauhkan dirinya kepada surga Allah SWT. Nah, kita berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan oleh Allah dalam ibadah ini senantiasa diberikan istiqomah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atika, sabbit qulubana ala dinik. Kekuatan dalam hati kita dengan iman dan Islam ini yang harus kita minta. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka dengan kemuliaan itu, dengan berbagai macam kelebihan yang diberikan oleh Allah, maka ada tugas yang harus kita laksanakan, yaitu sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatul wakil Allah SWT di muka bumi. Kalau sebagai Abdullah, sebagaimana disampaikan oleh Allah SWT di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan ciptakan manusia dan jin kecuali adalah untuk beribadah kepadamu. Dan ibadah itu, Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya sebatas ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh saja, sholat, lima waktu, puasa, zakat, dan juga haji. Semua kegiatan dan aktivitas apapun yang kita lakukan adalah semata-mata kita hanya untuk menghambakan diri kepada Allah SWT. Itu adalah bentuk ibadah. Jadi mukhlisina lahuddin, untuk memurnikan agama kita, apa yang kita lakukan itu hanya semata
karena Allah SWT. Panjenengan hadir di majelis ini semata-mata karena Allah yang kita lakukan, ini adalah ibadah. Bukan karena bisa bersama-sama ngopi bareng, siapkan kopi, umbi-umbi, kacang, bukan hanya itu. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah dari sedekah para jamaah. Yang terpenting adalah dalam rangka kita duduk di sini, hadir di sini adalah untuk ibadah kepada Allah SWT. Maka sebelum kita melakukan aktivitas apapun, ibadah yang kita lakukan, maka harus kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat syaitan, sehingga ilmu yang kita terima itu bisa masuk ke dalam hati kita, memberikan kebermanfaatan di dalam hidup kita semuanya, mampu menuntun kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Tidak melihat sopo sing isi, tidak. Ibaratnya adalah gelas itu kita kosongkan, sehingga ketika kita isi dengan kopi, kopinya bisa masuk. Tapi kalau kita penuhi dengan kotoran-kotoran syaitan, macam-macam nilai-nilai negatif, sebelum kita berangkat, nah ini ilmu ini buat sadar masuk. Ibnu Qayyim ini mengatakan, ada manusia itu seperti babi, bukan wujud fisiknya, tetapi adalah sifat-sifat seperti babi itu ada pada manusia. Nah, semoga kita tidak seperti itu. Babi itu ketika diberikan makanan yang baik pasti menolak. Sampai paringi sayuran-sayuran sing seger-seger sing ijo-ijo, dipangan apa boten? Boten. Mesti apa? Daun les-les dhisik. Ya. Tidak mau kemudian langsung dimakan. Sampai paringi buah-buahan sing seger, juga demikian tidak akan dimakan. Sampai berikan nasi kebuli, misalnya kebul-kebul, pemane tambah sate, gak bakal dimakan. Ya. Tapi coba babi itu sampai paringi sego mampu, wis mesti dimakan. Ya. Sampai paringi ampas sing mambune buadek kaya ngoten, mesti itu jadi kesukaan dia. Itulah babi. Sehingga ada orang yang sukanya itu adalah mencari kelemahan dan juga kekurangan orang lain. Ketika mencari ilmu yang didengarkan bukan yang baik, tetapi adalah mencari celahnya di mana kesalahan dia akan tembak ketika itu. Sayalah orang yang paling pintar sakjana. Ini wataknya watak babi. Kenapa? Tidak mau mendengar yang baik, tetapi adalah ketika ada orang itu tergelincir oleh ngomong, lah ini menjadi makanan yang empuk untuk dilahap sebanyak-banyaknya. Dan ketika mendengar yang baik, dia tidak mendengar dengan kebaikan itu, sehingga ilmunya tidak menjadi bermanfaat pada dirinya. Yang ada adalah kesombongan yang menyebabkan dia terhalang kepada surga Allah. Ya, manusia boleh salah, tapi kalau kita bandingkan ketika antara iblis dengan manusia dengan Adam, ya, disuruh bersujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan, bukan ibadah tapi penghormatan kepada Adam. Jawab iblis apa? Anak itu, saya itu lebih baik daripada Adam. Karena levelnya itu bukan level 1 kemudian level 2, tidak. Nah, diibaratkan itu adalah sepertinya kalau bahan bakar itu sing paling dulu niku napa rasane?
turbo, kalian sholat. Ibaratnya seperti itu, level atas sampai level bawah. Iblis itu ada di level bawah, atas ya, level atas kemudian, bukan keplicuk ya. Level atas kemudian manusia ada di level bawah. Sombong tidak mau kemudian dia bersujud sebagai penghormatan terhadap Allah. Nah, ini yang menyebabkan kesombongan dan tidak pernah memohon ampunan kepada Allah, tidak pernah kemudian bertobat kepada kesalahan-kesalahannya. Akibatnya sampai sekarang iblis ini menjadi penghuni neraka. Sebaliknya ketika Adam diturunkan oleh Allah SWT, kalau di antara kita mengatakan buah terlarang dengan buah khuldi, buah kekekalan, ini bahasa yang dialihkan, dibagus-baguskan. Kan padahal buah apa ya? Itu adalah buah terlarang, buah bukan buah kekekalan. Kalau iblis mengatakan ini buah kekekalan, tapi itu adalah buah yang dilarang oleh Allah SWT untuk didekati. Jangan kan dimakan, didekati saja tidak boleh. Tapi dengan bahasa yang halus, ya. Iblis mengatakan ini adalah kalau kamu makan ini menjadi kekal di dalam surga. Ketika diturunkan oleh Allah SWT menyadari kesalahan, Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa taghfir minal khasirin. Mohon ampun kepada Allah SWT, menyadari terhadap kekurangan dan juga kesalahan. Inilah kita juga demikian, ketika ada kesalahan kekurangan segera kita bertobat kepada Allah, memohonkan ampun kepada Allah SWT. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kita mohon kepada Allah SWT karena manusia tidak terlepas dari kesalahan, dari dosa. Maka yang terbaik adalah kita kembali kepada Allah, memohon kepada Allah atas kesalahan itu, bukan kita mempertahankan kesombongan kita. Jadi contoh kita perhatikan di media sosial saat ini, ketika ada salah satu ustadz yang dianggap berbeda, ya, padahal videonya itu tidak utuh, ya, dicuplik sekarang ini. Maka Bapak Ibu para jamaah ketika nonton video itu, ketika penggalan-penggalan itu juga harus perhatikan, kadang-kadang itu adalah editan yang tidak kemudian secara utuh. Namanya edit, dipotong, didapuk-dapuk, ya, ada yang dikurangi, ya ini mudah, sehingga seakan-akan itu menjadi pembenaran. Karena ada yang kepingin berbuat seperti itu untuk meningkatkan ratingnya daripada video itu, sehingga banyak yang menonton. Yang dia cari adalah dunia, bukan kebenaran untuk menuntun manusia kepada kebenaran, tapi adalah untuk menyesatkan dengan cara seperti itu agar videonya dapat dilihat oleh banyak orang. Yang seperti babi tadi, ketika ada yang keperincuk sedikit, ya sudah, ini menjadi makanan yang empuk, tapi tidak melihat bagaimana kebaikan-kebaikannya yang luar biasa. Dia tidak mendengar dan tidak melihat seperti itu, tapi yang dilihat adalah apa yang dikira itu adalah keliru dan berbeda. Ya, ini adalah menjadi sasaran untuk menjatuhkan orang lain, bahkan karena berbeda pendapat berani kemudian mengkafirkan. Seakan-akan berbeda pendapat itu pada masalah kuliah adalah ibaratnya seperti iman dan kafir. Bahaya ini. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, ya, jangankan manusia biasa seperti para ulama, kita semuanya, ya. Rasulullah itu juga pernah ditafsir, ya, ketika Rasulullah membagi ghanimah, ya, Rasulullah itu dianggap tidak adil. Terus siapa yang bisa adil kalau bukan saya? Kamu anggap tidak adil. Rasulullah diperintahkan untuk bertakwa.
Siapa yang lebih bertakwa daripada Rasulullah? Tidak ada. Itu di samping Rasulullah berkata demikian. Ya. Jadi dulu itu ada manusia seperti itu. Sehingga di antara sahabat itu kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah izinkanlah, tapi panggang kepalanya Rasulullah. Jangan. Ya. Karena dari mereka nanti akan lahir orang-orang yang merasa dirinya benar, padahal dia adalah orang-orang yang keluar dari agamanya, seperti anak panah yang keluar dari kedewoni dari busuknya. Dalam hadis yang lain, seperti rambut yang ada di tepung yang dicabut tidak terasa sekali, ternyata dia keluar dari agama karena kesombongan, merasa ilmunya lebih hebat, lebih baik, karena tidak mau mendengar dari orang lain selain dari kelompoknya, selain daripada gurunya. Ini bahaya besar. Koyoi bener, tapi bahaya. Maka siapapun yang menyampaikan kalau itu benar, kita dengarkan. Jangan mendengar ceramah yang lama ya, 1 jam. Wong kultum saja kadang-kadang keluar. Terus duduk guru-guru. Kultum mari traweh mulai. Ini contoh kesombongan ya, yang menyebabkan penghalang menuju surga Allah SWT. Maka tugas kita sebagai Abdullah ini benar-benar harus menghambakan diri kita hanya kepada Allah SWT, bukan menghambakan kepada jabatan, kepada harta, menghambakan kepada ilmu yang menyebabkan menjadi sombong, dan menghambakan kepada yang lainnya selain kepada Allah SWT. Insya Allah kalau kita menghambakan dirinya kepada Allah SWT dalam setiap aktivitas, kita menjadi orang-orang yang tetap istiqomah di dalam ibadah kepada Allah SWT, karena tugas kita tidak lain adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ketika ada dialog antara Allah SWT dengan malaikat, ini ja'alul ardi khalifah, aku ingin menjadikan manusia di muka bumi ini menjadi khalifah. Ini sempat diragukan oleh malaikat, dikhawatirkan dengan Allah SWT menjadikan manusia di muka bumi itu akan berbuat kerusakan, dan juga akan terjadi pembunuhan mengalirkan darah antara satu dengan yang lain, karena malaikat ini sudah mensucikan, bertasbih kepada Allah SWT. Ini kekhawatiran malaikat, yang berarti fungsi daripada khalifatullah ini adalah fungsi yang strategis. Al-Baqarah 30 tadi, fungsi yang sangat strategis yang harus dilaksanakan oleh manusia, karena sebagai wakil Allah SWT di muka bumi. Kalau kita baca di dalam buku yang berjudul Bigharibil Quran atau Kamus Al-Quran yang ditulis oleh Rahim Al-Asfahani, ahli bahasa Al-Quran, kalimat wakil, mewakili itu adalah kehormatan yang diberikan kepada orang yang mewakili ya. Ini kehormatan dari Allah SWT kepada manusia, manusia yang maha besar, maha agung, maha adil, maha rahman, maha rahim. Segala-galanya Allah itu mampu untuk melakukan apa saja yang ada di muka bumi. Tapi kenapa Allah SWT
di sini mewakilkan kepada manusia supaya benar-benar merawat dan memakmurkan bumi. Ini bukan tugas biasa, tapi adalah tugas yang terhormat yang diberikan oleh Allah, bukan kepada makhluk yang lain, bukan malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Padahal malaikat itu adalah manusia yang makhluk Allah yang suci, yang senantiasa mensucikan Allah, yang bertasbih kepada Allah SWT. Tapi Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjadi wakil Allah di muka bumi. Maka ketika kita diberikan oleh Allah tugas yang mulia ini, jangan disia-siakan. Dan wakil Allah itu bukan hanya sekelasnya Pak RT sampai presiden, bukan. Siapapun yang dijadikan oleh Allah di muka bumi ini, tugasnya adalah bagaimana bumi ini menjadi semakin makmur, bukan semakin rusak. Ini terjadi kerusakan alam yang luar biasa di muka bumi ini, terjadi kerusakan moral yang luar biasa di muka bumi. Ini contoh berarti manusia belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai khalifatullah. Di antara ciri khalifatullah itu adalah an-nafi, mampu memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lain. Harus bermanfaat hidup kita ini. Apapun profesi kita, tidak menunggu menjadi orang yang top leader, bukan ya. Tidak menunggu memperoleh sebuah jabatan, tidak ya. Kapanpun dan dimanapun kita harus memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Apapun yang kita bisa, apapun yang kita mampu, apapun yang kita kuasa, karena Allah sudah memberikan kemuliaan kepada kita, diberikan keutamaan antara satu dengan yang lain. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa manusia itu antara satu dengan lain itu adalah ibaratnya seperti barang tambang yang ada di dalam bumi. Barang tambang itu tidak harus seperti emas, tidak. Kalau panjenengan semuanya menganggap emas itu yang paling mulia, yang paling baik, terus bagaimana dengan barang tambang yang lain? Apakah tidak punya kebermanfaatan bagi manusia? Pasti ada. Contoh jenengan yang minum air gelas mineral itu, seakan-akan kan tidak ada manfaatnya, barang begitu saja. Tapi coba sama gak ngombe ini, wong kuat gak mana, tapi gak kuat apa? Yang buatan ngombe. Ini contoh. Air seakan-akan ini menjadi hal yang biasa, tapi ketika sama masukkan ke dalam gelas, harganya menjadi terhormat, harganya menjadi mahal. Ini air. Tidak harus kita seperti emas, tidak. Siapapun dalam hidup ini, bagaimana kita semuanya ini memberikan kebermanfaatan bagi yang lain, bukan kemudian menjadi perusak yang ada di dalam hidup ini, baik fisiknya maupun moralitas ya. Manusia dirusak ya, karena sikap kita. Apapun panjenengan jadi apapun ya, harus memberikan kebermanfaatan, tidak menunggu menjadi lurah, tidak menunggu menjadi bupati, tidak menunggu menjadi anggota DPR. Kan susah. Kebermanfaatan belum maksimal, kemudian dipenjara, pasang nomor ya. Karena mungkin ada bagian yang tidak mampu kita laksanakan sebagai khalifatullah, kepreset sehingga masuk penjara. Nah, ini apapun tidak kita menunggu menjadi pejabat. Bagaimana yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas.
menjadi manusia yang terbaik, artinya adalah menjadi orang yang senantiasa memberikan kebermanfaatan dengan segala kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT. Ada yang mampu adzan, ada yang mampu menjadi penerangan, ada yang mampu menjadi marbot, apapun yang kita bisa. Ya, sehingga dengan harta, dengan pikiran, dengan kekuatan yang kita miliki ini benar-benar menjadikan kita manusia yang terbaik karena mampu memberikan kebermanfaatan. Yang kedua cirinya adalah mampu memberikan keselamatan kepada orang lain. Orang mukmin ini adalah mampu memberikan keselamatan dengan tangannya dan juga dengan lisannya. Mampu menjaga tangannya, mampu menjaga lisannya dari menyakiti orang lain. Itu orang mukmin yang baik, orang mukmin yang benar. Bagaimana tangannya ini mampu menyelamatkan orang lain, bagaimana lisannya juga demikian, tidak menyakiti hati orang lain, yang menyebabkan kemudian terjadinya perpecahan di antara umat ini. Padahal persatuan itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan untuk menjadikan kekuatan umat Islam. Kalau kita mampu memadukan di antara keduanya sebagai Abdullah dan juga sebagai Khalifatullah, Masya Allah, Islam akan kembali menjadi jaya. Sebagaimana kalau kita baca pada masa Rasulullah, para sahabat, Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah, sampai kepada Khalifah Turki Utsman. Ini luar biasa, mampu memadukan di antara keduanya sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah. Lahirnya para ulama setelah Khalifah Rasyidin Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ini adalah lahir pada masa itu. Kita bisa membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini adalah lahir ketika pada masa Bani Abbasiyah. Kita bisa menikmati bagaimanakah fikihnya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Hanbali. Adalah lahir pada masa Khalifah Bani Abbasiyah Harun Ar-Rasyid. Jadi Harun Ar-Rasyid itu mampu memadukan antara ilmu nakli dan juga ilmu akli, sehingga lahirlah bukan hanya para ulama, tetapi adalah para cendekiawan yang sampai hari ini ilmunya bisa kita nikmati. Seandainya tidak ada warisnya, ahli matematika, tidak ada aljabar, lahir dari kandungan umat Islam ini, maka panjenengan gak bakal bisa ngitung sampai puluhan sampai jutaan miliaran, gak bisa ngitung mak siji sampai pinter, sampai songotok huruf nol ini kawan ya. Khwarizmi yang menemukan aljabar ini mampu kemudian menguraikan, sehingga dari angka 1 sampai 9 itu bisa kemudian kita hitung sampai angka triliunan. Ini jasanya umat Islam, bukan orang-orang Eropa, bukan. Lahirlah Ibnu Sina juga demikian, ahli kedokteran. Lahirlah Al-Kindi juga demikian. Dan luar biasanya, mereka bukan hanya seorang cendekiawan, tetapi adalah seorang ulama. Ulama cendekiawan juga ulama. Mampu kita madukan di antara keduanya. Dan sampai saat ini belum ada yang mampu sebagaimana zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, Daulah Bani Abbasiyah belum lahir sampai saat ini. Yang lahir adalah apa?
perbedaan-perbedaan pendapat yang terus digaungkan, dan itu telah ada sejak zaman dahulu kala, sehingga tidak perlu kemudian kita terus berkoar-koar tabrakan pukul sana sini karena berbeda pendapat. Zaman biyen isono antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Syafi'i muridnya Imam Malik itu adalah gurunya. Lahir yang pertama Imam Hanafi, kemudian Imam Malik, dan juga Imam Syafi'i. Perbedaannya ini luar biasa, bukan 1-2, tapi perbedaannya 5.600 lebih. Ya. Antara guru dengan murid itu saling menghargai, walaupun perbedaan pikirnya terjadi perbedaan yang sangat tajam, 5.600 lebih perbedaannya, tapi tidak menimbulkan kegaduhan. Lah saiki perbeda satu saja, sudah luar biasa ini fitnahnya kepada umat Islam ini, sehingga terjadi perpecahan. Padahal itu sudah ada zaman dahulu perbedaan seperti ini. Kalau mengungkap perbedaan terus, ya, tidak kemudian berusaha melahirkan para cendekiawan. Selamanya kita semuanya umat Islam itu bukan ada di atas, tetapi ada di bawah, dan itu memang disenangi oleh orang-orang kafir ketika terjadi perbedaan, dan itu menjadi bahasan yang utama, seakan-akan tidak ada yang lebih penting lagi, sehingga melupakan bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini. Nyawa taruhannya dianggap itu biasa-biasa saja, gak usah dirayakan itu urusan dulu. Ya. Nah ini terjadi pada kita semuanya umat Islam. Maka bagaimana kita semuanya ini mampu mengadukan sebagai Abdullah dan Khalifatullah, menggali keutamaan, menggali kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada diri kita, masing-masing berbeda. Di antara anak-anak kita juga demikian. Apa kelebihannya? Harus kita gali. Ojo ngurusi anak wong sing kurang-kurang itu. Oh, apa itu? Mari kita lihat anak kita sendiri. Anakku dadi opo? Buku di sini. Jangan lihat dirinya sendiri. Delok anak awak dhewe wis dadi opo? Kok dadi opo? Sama delok. Apakah jadi cendekiawan? Mari harus kita lanjutkan. Apakah dia memang itu punya kelebihan jadi ulama? Kita lanjutkan. Berani, bondo berani. Ya. Luar biasa. Imam Bukhari ini berjalan dari Mekah, Madinah, ke Baghdad, ke Aljazair, ke Kufah. Ya. Ini untuk mencari hadis. Luar biasa sekali. Memerlukan pikiran, tenaga, dan juga harta. Perjalanan sangat jauh, tadi sakit pesawat, pesawat, tapi mampu melaksanakan perjalanan yang sangat jauh antar negara untuk menggali ilmu. Sokat Bukhari ini pindah hadis, baca isi ini. Kata ini 7.257 hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam Sahih. Padahal yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari itu bukan sekian, 600.000 hadis. Ya apa kira-kira ngumpul hadis sakmu kae. Saiki gampang, Pak Muslim iso ngumpulno 6.000 hadis, 600.000 hadis nang HP ya. Bisa lah. Lah piye? Kalau Google kawan, dan mampu menghafalkan ketika di Mekah, di Madinah selama 6 tahun 300.000 hadis Sarawi. Luar biasa sekali. Kan gak ada apa-apanya, kita semua gak ada apa-apanya, sehingga gak pantas subuh, gak pantas, gak ada apa-apanya kita semua. Jadi Imam Bukhari luar biasa seperti itu. Tentunya dengan hartanya dia keluarkan, ya. Bukan sembarangan, antar negara, ya.
Ini perjalanan panjang untuk mencari hadis saja ini. Imam Bukhari memerlukan guru yang pernah beliau berguru kepada 1080 guru. Kira-kira guru sampean sedaya piro kira-kira. Bayangan 1080 guru Imam Bukhari. Semangatnya cari ilmu itu sangat-sangat luar biasa. Tidak ada apa-apanya kita semuanya dibanding dengan para muhaddis, para imam untuk mencari ilmu. Maka kewajiban kita bahwa saudara kita yang dimuliakan Allah SWT ini, mari kita gali kemampuan yang diberikan oleh Allah keutamaan di antara kita itu kita gali. Terutama kepada anak-anak kita yang akan nanti lahir para ulama, para cendekiawan, semuanya adalah untuk kemajuan umat Islam. Kalau kita hanya berpikir hanya untuk memajukan menjadi ulama saja, sementara tidak ada cendekiawannya, timpang kita, kalah terus dengan orang lain dengan orang. Tapi dua-duanya ulama cendekiawan dan ulama yang cendekiawan, semua sebenarnya ini imbang ya, sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama menjadi khairul umat yang terbaik ini akan kita wujudkan dari generasi kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat ya. Kemampuannya kemampuannya mengolah pertanian, kemampuannya mengolah pertambangan, kemampuannya menjadi cendekiawan, menjadi ulama, ini harus kita sama-sama gali. Dan Bapak jangan kemudian merasa eman untuk bandani anaknya cari ilmu, jangan. Mudah-mudahan Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita mampu menjadikan diri kita semuanya, memposisikan diri kita sebagai Abdullah dan sebagai Khalifahullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi pencerahan untuk kami sendiri, untuk para jamaah yang selanjutnya kita mampu melahirkan dari generasi kita generasi yang solid. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa tanpa nafis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.